Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nina Fitria dari 17 hingga 11. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan RPP kurikulum 2017 pada kelas 5 tema 6 yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Di mana di sini ada 3 mata pelajaran. Pertama bahasa Indonesia, di mana di sini ada KD 3.3 dan 4.3. Di mana pada KD 3.3 meringkas teks penjelasan ekspansi dari media cetak elektronik. KD 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan ekspansi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Di mana pada KD bahasa Indonesia ada 4 indikator. Indikator pertama 3.3.1 mengidentifikasi kata kunci tiap paragraf pada teks eksplanasi. Kedua 3.3.2 menyimpulkan teks eksplanasi berdasarkan kata kunci tiap paragraf dari teks eksplanasi. 3.3.3 meringkas teks eksplanasi berdasarkan simpulan dari teks eksplanasi. Di mana pada KD keterampilan indikatornya yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Pada mata pelajaran IPS di sini ada KD 3.2 dan KD 4.2. Di sini memuat 3 indikator. Pada KD 3.2 itu menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Di sini ada pada KD 3.2 ada 2 indikator. Yang pertama itu 3.2.1 mengamati bentuk interaksi manusia dengan kondisi lingkungan sekitar. KD 3.2.2 itu mengidentifikasi bentuk interaksi manusia dengan kondisi lingkungan sekitar. Sedangkan pada KD keterampilan yaitu 4.2.1 menyajikan hasil simpulan terhadap bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan alam. Pada mata pelajaran PPKN, KD 3.2 itu memahami hak, kewajiban, tanggung jawab serta warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Membuat 2 indikator yaitu 3.2.1 menyebutkan hak yang dimiliki sebagai seorang anak dan pelajar. 3.2.2 menuliskan hak yang dimiliki sebagai seorang anak dan pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD keterampilan yaitu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya itu 4.2.1 menyajikan hak-hak sebagai seorang anak dan pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menulis simulasi untuk kurikulum 2017 pada kelas 5 ini. Saya harap teman saya bisa menjadi siswa kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, langkah lainnya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada kita. Silakan disiapkan. Ya, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tersebut berjalan dengan lancar pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anak ibu perhatikan kiri kanan depan belakangnya apakah ada sampah? Ada Bu. Apakah ada dari anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, jika anak-anak ibu semua hadir pada hari ini. Sekarang kita akan belajar yaitu tema 6 panas dan perpindahan kalornya, subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran 3, di mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari kata baru, kata kunci, bentuk interaksi serta hak yang dimiliki seorang anak melalui teks eksplanasi. Anak-anak itu dapat mengetahui makna kata-kata baru, meringkas teks eksplanasi, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, serta contoh-contoh hak sebagai seorang anak dan pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan tujuan pembelajaran itu anak-anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ya betul, salah satu arti dari kata kunci itu adalah termasuk penting yang terkandung dalam sebuah paragraf yang menjelaskan secara umum apa isi dari paragraf tersebut. Sekarang yang kita anak itu mencari kata kunci pada setiap paragraf lalu dituliskan dan nanti anak itu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ibu beri waktu anak itu 5 menit. Ya, apakah anak ibu sudah siap membaca teksnya? Belum, Bu. Baiklah, pada kita coba bacakan hasil dari yang sudah dibacanya ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil karangan dari teks yang sudah saya baca yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Beda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Tunggu yang apa? Makhluk hidup juga mempengaruhi beda mati. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat memberikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terima kasih kepada Tika. Terima kasih sudah membacakan hasil karangannya. Silakan kembali ke bangkunya lagi. Untuk lebih memahami apa yang kata kunci atau informasi seperti dalam teks, itu aku memberikan sebuah LKPD kepada anak-anak itu untuk dikerjakan untuk lebih memahami apa yang kata kunci dalam sebuah paragraf. Aku beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Apakah anak sudah siap? Belum, Bu. Lagi pingsan. Kepada Tika, coba bacakan hasil dari jawaban LKPD-nya ke depan. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari LKPD. Yang pertama, bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat
tinggalmu apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Yaitu dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah serta pantai. Apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Yang pertama, yang daerah tempat tinggal pegunungan itu sebagai petani, tempat tinggal dataran tinggi petani, dataran rendah petani, sedangkan di daerah pantai yaitu nelayan. Yang ketiga, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Bentuk interaksi masyarakat dengan alam pertama sudah cocok tanam. Hasil interaksi dengan alamnya yaitu mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya menjadi nelayan, hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu mendapatkan berbagai jenis ikan. Kemudian memelihara hewan ternak sapi, hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu mudah mendapatkan susu dan daging. Kemudian melakukan penghijauan, hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu tersedianya sumber air bersih. Selanjutnya apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini yaitu daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda, sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri. Dan terima kasih kepada Tika sudah membacakan hasil jawaban KPD-nya. Silakan kembali duduk tuan punya. Sekarang yang bertanya, baiklah. Sekarang yang bertanya contoh apakah contoh interaksi yang dilakukan pada gambar yang ibu lihat ini? Bercocok tanam Bu. Ya, contoh interaksi yang dilihatkan pada gambar ini adalah bercocok tanam. Sekarang yang bertanya, contoh interaksi yang lain antara manusia dan alam apa lagi? Melakukan penghijauan. Ya, apa lagi? Menjadi nelayan. Ya. Terus memelihara hewan ternak sapi. Ya, betul sekali. Masih banyak contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang lain selain yang telah disebutkan oleh temannya tadi. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu coba untuk membaca teks yang ibu berikan ini. Coba anak-anak ibu pahami dulu. Ya, selagi anak-anak ibu memperhatikan teks tersebut, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hak. Apa itu hak? Selagi anak-anak ibu membaca teks yang telah diberikan tadi, ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian hak, di mana hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada. Oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum dia lahir. Jadi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Sekarang untuk anak-anak ibu lebih paham mengenai interaksi yang tadi, interaksi manusia dengan lingkungan, ibu akan membagikan KPD anak-anak ibu. Ibu akan memberi waktu selama 5 menit untuk mengerjakan KPD-nya.
Ya, silakan kepada Tika untuk membacakan hasil jawaban dari KPD ini ke depan. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari LKPD. Yang pertama, jelaskan pokok pikiran dari setiap paragraf dengan menggunakan tabel. Yang pertama itu pokok pikiran hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi pentingnya, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi pentingnya yaitu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan mengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Pokok pikiran yang ketiga itu makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Informasi pentingnya yaitu daerah yang banyaknya tumbuhnya menjadi lebih sejuk. Daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang melimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Pokok pikiran keempat itu hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Informasi pentingnya yaitu hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Kemudian pokok pikiran kelima, pemanfaatan alam oleh manusia. Informasi pentingnya yaitu untuk menanggulangi akibat kemarau panjang. Manusia membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf. Yang paragraf pertama yaitu makhluk hidup, lingkungan alam. Paragraf kedua benda mati dan makhluk hidup. Paragraf ketiga makhluk hidup, benda mati. Paragraf keempat hubungan menyesuaikan diri memanfaatkan alam. Paragraf kelima yaitu manusia, alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf yang pada baca di atas, yaitu mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Jawabannya yaitu makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terima kasih kepada Tika sudah membacakan hasil KPD-nya. Silakan untuk kembali lagi ke tempat duduknya lagi. Jadi dari KPD tersebut kita akan menjadi lebih paham mengenai apa yang informasi penting yang kita dapat dalam sebuah paragraf dan merangkainya menjadi sebuah karangan. Sekarang kita kembali ke KPD terakhir, yaitu tentang hak-hak sebagai seorang anak. Dibuatkan kembali waktu 5 menit untuk mengerjakan KPD-nya. Baiklah, kepada Tika jika sudah selesai mengerjakan KPD-nya, silakan untuk membacakan hasil jawaban dari KPD yang telah dibuat ke depan kelas untuk diperhatikan oleh teman-temannya. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari LKPD 3. Yang pertama, hak sebagai pelajar yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan meja dan kursi, mendapatkan tempat bersekolah, kemudian mendapatkan fasilitas belajar yang baik. Kemudian, Terima kasih kepada Tika sudah membacakan KPD-nya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk anak-anak yang berada di rumah untuk lebih memahami mengenai materi yang kita bahas hari ini.
Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama tadi kita membahas tentang pokok pikiran maupun informasi penting dalam sebuah paragraf, di mana pokok pikiran tersebut merupakan informasi penting yang bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf nantinya. Sedangkan yang selanjutnya itu yang tentang interaksi tadi, interaksi manusia dengan lingkungan. Contohnya salah satu itu bercocok tanam. Selain bercocok tanam, masih banyak contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu seperti menjadi nelayan, memelihara hewan ternak, dan melakukan penghijauan. Dan materi yang terakhir itu tentang hak-hak sebagai seorang anak. Contohnya yang pertama itu mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan meja dan kursi, mendapatkan tempat bersekolah, mendapatkan fasilitas belajar yang baik. Jadi dari kesimpulan tersebut, Ibu berharap kepada anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu minta coba perhatikan kiri kanan ke belakangnya, coba luruskan bangkunya dan perhatikan apabila ada sampah. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan tersebut, ilmu yang kita dapat pada